Selamat pagi, siang, atau sore, bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu semua? Saya harap kita semua dalam kondisi yang sehat dan prima saat video ini ditonton. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Priscilia Hokianti. Saya adalah seorang mahasiswi tahap akhir jurusan Kriya Tekstil dan Fashion, di mana saat ini saya sedang mengadakan penelitian tentang pendampingan jarak jauh pada UKM Raffi Craft. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Pipi Sadatul dan Bapak Dadan Rukmana, di mana saya banyak dibantu dalam penelitian saya. Tutorial kali ini, saya akan menyampaikan sebuah proses untuk menerapkan teknik marbling ke atas sebuah anyaman pandan. Teknik marbling, apa itu teknik marbling? Teknik marbling adalah sebuah teknik menghias yang awalnya bertujuan untuk menghias permukaan kertas. Namun, seiring berkembangnya zaman, teknik marbling bisa digunakan untuk menghias permukaan kain. Nah, menghias kertas sudah, menghias kain sudah, yang belum di atas permukaan anyaman pandan. Wah, agak sulit ya, tapi kalau bisa diterapkan ternyata cukup menarik loh. Marbling menggunakan media air dan cat untuk membentuk motif. Motif yang dihasilkan juga bentuknya abstrak dan tidak bisa terlalu mengikuti keinginan yang rumit. Misalnya membuat bentuk rusa, nah itu tidak bisa ya ibu-ibu, bapak-bapak. Tapi saya bisa kasih contoh motifnya. Seperti ini ya bapak ibu. Baik, sebelum masuk ke prakteknya, saya akan menjelaskan bahwa dalam video tutorial ini akan ada beberapa tahap seperti tahap persiapan, tahap pencampuran cat, dan tahap marbling. Juga yang terakhir adalah tahap penyelesaian. Baik, penting untuk bapak ibu pahami dari segi warna. Saya sudah siapkan dan nanti kita akan membuat motif marbling dengan warna-warna laut dan pantai. Saya sudah kumpulkan gambar menjadi satu agar benar-benar bisa terlihat perpaduan warna laut dan pantai seperti warna hijau, biru, dan putih dari buih-buih ombaknya. Untuk motif marbling, bagaimana sih bentuk yang kita harapkan? Jadi, motifnya akan seperti ini ya Bapak Ibu. Warnanya rata. Ketiga, warna muncul dengan pas, tidak pudar atau terlalu kuat. Dan terakhir, tidak ada cat yang mengumpal atau terkoyak. Masuk ke dalam tahap marbling. Sekali lagi, saya ingatkan video ini bisa di-pause atau diberhentikan terlebih dahulu jika dirasa terlalu cepat ya Bapak, Ibu. Selain itu, boleh dicek lagi untuk anyaman daun pandannya. Di sini saya menggunakan anyaman pandan berukuran 16 x 22 cm. Pastikan anyaman rata dan tidak ada yang rusak. Kemudian ada wadah air, wadah cat, sendok, pipet, stik pengaduk, tusuk gigi, lakban bening, gunting, juga kuas. Untuk material di sini kita sediakan air hangat, cat PVC, cairan M3, cairan top coating, dan aseton atau thinner. Setelah mempersiapkan alat dan material yang dibutuhkan, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan anyaman dan mencampurkan cat. Pertama, siapkan anyaman yang telah dipersiapkan sebelumnya dan pastikan kembali anyaman daun pandan baik, rata, dan tidak mengelupas. Kemudian, Bapak Ibu bisa memberikan potongan lakban bening untuk mencetak motif di atas permukaan anyaman pandan. Untuk jumlah dan bentuk,
bisa disesuaikan ya Bapak, Ibu. Bapak Ibu jangan lupa ya untuk pakai sarung tangan dan masker karena di sini ada bahan kimia yang lumayan berbahaya jika terhirup terlalu lama, bisa menyebabkan pusing dan mual-mual. Selanjutnya kita akan membuat 4 warna cat yang terdiri dari cat dasar, cat putih, cat biru, dan cat hijau. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara mencampur cat dasar. Yang pertama, setengah sendok teh cat PVC berwarna biru, selanjutnya dicampur dengan 1 sendok teh solvent MT. Selanjutnya diaduk. Dan sebelumnya saya telah mempersiapkan campuran cat putih, campuran cat biru, dan campuran cat hijau. Nah, bagaimana Bapak, Ibu masih semangat kan? Setelah cat sudah tercampur, alat-alat juga sudah disiapkan, maka selanjutnya adalah menyiapkan air hangat dalam wadah. Air hangat berfungsi agar cat tidak mudah kering, karena cat PVC ini akan membuat lapisan dan lebih mudah kering dibandingkan dengan cat lainnya. Baik, setelah semuanya siap, kita tinggal gunakan sendok atau stick ice cream untuk meneteskan catnya ya. Nah, ini penting juga ya Bapak, Ibu. Yang kita teteskan pertama adalah cat dasarnya terlebih dahulu. Setelahnya baru warna-warna yang lain. Dan yang terakhir, cat putih. Kenapa warna putih diletakkan terakhir? Karena dia warnanya paling berbeda sehingga dia yang akan membentuk motif marbling itu sendiri. Karena dia akan berbeda dengan warna-warna sebelumnya yakni biru dan hijau. Setelah semua diteteskan, boleh langsung diarahkan bentuknya dengan lidi atau tusuk gigi yang ujungnya sedikit dibasahi dengan air. Pastikan tusuk gigi atau lidi benar-benar tipis di ujung agar tidak membuat cat PVC kering dan tersangkut atau terbawa. Kemudian diarahkan. Jangan sampai ada yang berkerumun atau pecah warna marblingnya. Kemudian kita bisa langsung meletakkan anyamannya di atas permukaan air. Bisa diingat, yang diletakkan adalah bagian baik daripada anyaman pandannya. Langsung diletakkan seperti ini. Kemudian bisa langsung diangkat. Setelah anyaman terangkat, bisa langsung kita keringkan dengan cara digantung atau diletakkan secara terentang dan diangin-anginkan. Waktu pengeringannya memakan waktu sekitar kurang dari setengah hari. Karena terkadang yang belum kering bukan hanya cat tapi juga sampai ke anyamannya. Jadi kita perlu untuk menunggu agar benar-benar kering secara keseluruhan. Setelah kering, perintang berupa lakban bening bisa diangkat. Bapak, Ibu, mengangkat lakban bening haruslah dengan cara perlahan, supaya tidak merusak cat pada bagian lainnya. Setelah jadi dan kering sempurna, cat pada anyaman masih harus dilapis lagi dengan cairan top coating. Top coating berfungsi untuk mengunci cat dan untuk menghindari cat terkelupas saat pemakaian. Selain itu, top coating juga berfungsi agar warna anyaman menjadi lebih awet. Setelah dilapisi, anyaman bisa dikeringkan kembali untuk beberapa saat.
Nah, kalau Bapak Ibu ingin membentuk lebih dari satu motif, bisa. Tapi sisa cat yang digunakan dibersihkan terlebih dahulu, karena kemungkinan cat akan kering dan sulit melekat. Cara membersihkannya adalah dengan menggunakan tisu kering yang diletakkan di atas permukaan air atau cat, kemudian diangkat dengan cara diseret dan lakukan sampai benar-benar bersih. Setelah bersih, Bapak Ibu bisa cek kembali kondisi air. Jika suhunya sudah dingin, bisa ditambahkan kembali dengan air panas agar air menjadi hangat kembali. Setelah itu, air baru bisa siap digunakan menjadi media membentuk motif marbling kembali. Jika Bapak dan Ibu ingin menyudahi tahap pembentukan motif marbling, Bapak dan Ibu bisa mengambil cat dengan menggunakan tisu kering, kemudian membuang air dan membersihkan sisa cat yang melekat pada wadah air sebelumnya. Bagaimana Bapak Ibu? Susah-susah gampang kan teknik marbling ini? Untuk awal sudah cukup baik apabila cat melekat dan warna sudah sesuai. Untuk mendapatkan motif yang bagus memang harus berlatih terus ya Bapak Ibu, agar dapat feelingnya dan tangan juga bisa menjadi terbiasa. Tapi saya mau ngajak nih Bapak Ibu untuk melihat kembali apakah hasil marbling yang sudah dilakukan sudah betul atau belum. Jadi ini sudah ada beberapa rangkuman contoh dari teknik marbling yang gagal dan sering terjadi. Sehingga nanti kalau Bapak atau Ibu melihat, wah punya saya begitu, berarti hasil marbling Bapak Ibu belum sempurna atau bisa diperbaiki atau bisa menghindari kesalahan tersebut di lain hari. Beberapa kesalahan yang sering terjadi, yang pertama adalah serat anyaman lepas membuat lapisan cat pecah. Untuk menghindarinya, Bapak Ibu perlu mengecek benar-benar saat mempersiapkan anyamannya. Pastikan anyamannya baik dan rata, tidak ada serat-serat yang keluar. Kesalahan kedua adalah cat terlipat. Ini biasa terjadi karena peletakan dan teknik mengambilnya kurang baik. Bisa dilihat kembali saat meletakkan anyamannya, jangan terlalu mengambil bagian tepi catnya karena biasanya bagian tepi lebih mudah kering. Kesalahan ketiga adalah warna tercampur sehingga motif tidak jelas. Nah, ini juga bisa jadi Ibu, Bapak salah dalam teknik penetesan cat ke atas air atau teknik membaur catnya kurang maksimal. Kesalahan keempat adalah salah satu warna terlalu mendominasi. Ini juga kesalahan penetesan dan teknik membaur. Jadi, Bapak Ibu sebaiknya memastikan kembali kalau warna putihnya bisa lebih rata dan dibaur ke depannya. Kesalahan terakhir biasanya terjadi pada peletakan anyaman yang terbalik, di mana bagian buruk yang mengenai air atau cat, sehingga motif tercetak pada bagian buruk anyaman pandan. Baik, sekian video tutorial teknik marbling kita pada hari ini. Mohon maaf bila Bapak, Ibu jika saya ada salah kata dalam video ini. Jika Bapak Ibu masih bingung dan ada pertanyaan, boleh disampaikan dan ditanyakan kembali kepada saya dengan cara mengirim pesan atau melakukan panggilan video di WhatsApp pada nomor 089 5159 6221. Dengan senang hati, saya akan membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan jawaban supaya hasil marblingnya bisa jauh lebih baik lagi. Tetap semangat dan terus berlatih agar hasilnya bisa lebih baik lagi. Video ini bisa ditonton kembali saat Ibu atau Bapak hendak mengulang atau berlatih teknik marbling. Bapak Ibu juga bisa membaca modul yang sudah saya siapkan, di mana di sana terdapat banyak tips dan catatan penting yang bisa mengurangi kemungkinan teknik marbling Ibu atau Bapak gagal. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah menonton dan mengikuti praktek teknik marbling kali ini. Semoga kita semua sehat selalu dan tetap semangat dalam berkarya juga berinovasi untuk UKM lokal yang lebih produktif dan kreatif. Saya Elizabeth, pamit undur diri. Terima kasih.